Hai, balik lagi di channel Galdi Rizky, channel yang berisi tentang apapun yang ada di Filipina. Kali ini gue bakal ngasih tahu tentang update terbaru bagaimana pemerintah Filipina menghadapi virus corona yang lagi parah-parahnya saat ini. Updatean ini gue tulis sejak keputusan pemerintah Filipina untuk nge-lockdown Filipina, yaitu tanggal 15. Oke, kita langsung aja lah ya. Tanggal 15 itu dimulainya kebijakan lockdown. Lockdown itu teman-teman mungkin udah pada tahu, lockdown itu seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Jadi gua yang ada di Filipina nggak bisa keluar dan orang yang mau masuk Filipina itu nggak bisa. Jadi itu lockdown. Sebenarnya kebijakan lockdown ini bagus karena jadi semakin kecil penyebaran corona atau penyebaran penyakit-penyakit. Ada juga efek negatifnya dari lockdown itu, seperti kegiatan-kegiatan apapun jadi terhambat. Sedangkan mulai dari tanggal 15 itu pemerintah Filipina itu berani untuk melakukan kebijakan lockdown. Satu hari sebelum kebijakan lockdown itu, tepatnya tanggal 14 Maret, gue pergi ke Shopwise, yaitu minimarket kayak Giant, itu untuk beli kebutuhan makanan, dan emang waktunya untuk belanja gitu kan. Pas nyampe ke pusat pembelanjaan itu banyak banget orang yang panik untuk membeli segala sesuatu untuk bertahan hidup saat lockdown itu. Padahal pemerintah Filipina udah ngasih tahu kalau minimarket seperti Shopwise yang lumayan gede, yang lumayan lengkap juga, itu nggak bakal tutup, tetap beroperasi, hanya saja waktunya dipersingkat. Setiap harinya itu buka mulai jam 12 siang sampai tutupnya itu jam 7 malam. Jadi sebenarnya nggak perlu panik untuk beli sesuatu, untuk beli banyak barang, karena Shopwise ini nggak akan tutup gitu. Nah, pas tanggal 14 itu tuh bukannya gua panik untuk beli barang, hanya saja emang stok makanan aku tuh habis. Jadi aku beli tetap seadanya, nggak beli kayak ayam jadi banyak banget, kayak beli ini itu, tetap seperti biasa. Jadi ya jalan yang aku ambil itu. Sedangkan pas tanggal 15-nya itu, setelah ada pengumuman lockdown itu, kantor sudah dapat surat kalau kegiatan kantor itu harus diberhentikan, dan terakhir itu tanggal 15. Pada saat tanggal 15 itu juga boleh kantor beroperasi, tapi hanya 25% dari total karyawan. Jadi misalnya posisi-posisi yang penting seperti CS yang berhubungan langsung dengan customer atau hal-hal yang berhubungan dengan customer masih boleh dijalankan pihak kantornya. Oh iya, kenapa tanggal 15 Maret ini pemerintah menetapkan lockdown di Filipina ini? Karena pada tanggal 14 itu jumlah yang terkena corona itu 100 orang lebih, dan kebanyakan itu ada di pusat Filipina, yaitu Manila, Makati, dan sekitarnya. Karena tanggal 14 itu udah 100-an lebih, itu belum ditambah pada hari itu ya. Pas tanggal 14 malam itu ada pengumuman bahwa yang kena corona bertambah lagi sebesar 47 orang dan ditambah lagi 29 orang. Jadi totalnya itu pada tanggal 14 itu sebesar 61 orang yang positif kena corona. Sedangkan tanggal 15-nya langsung dibikin lockdown, jadi untuk mengurangin tersebarnya corona.
Setelah tanggal 15 udah dilakukan lockdown, tanggal 16-nya masih banyak kantor-kantor yang masih beroperasi. Yang gue bilang tadi 25% karyawan itu masih boleh beroperasi. Tapi kebanyakan kantor di sini itu lebih dari 25%. Bahkan hampir semua karyawan itu nggak diliburkan, nggak ngikutin aturan yang 25% itu. Tiba-tiba pas tanggal 17 yang 25% itu dicabut, jadi nggak boleh ada kegiatan kantor sama sekali di kantor. Pihak pemerintah juga menghimbau untuk melakukan kegiatan atau kerjanya itu di kondo, di rumah masing-masing. Tetap boleh kerja tapi di rumah masing-masing, nggak boleh ada yang keluar atau pergi ke kantor. Nah, karena kebijakan ini di tanggal 16 yang kena atau yang positif corona itu hanya 2 orang. Jadi turunnya tuh jauh banget, dari sekitar 61 jadi cuman 2 orang. Itu kan wow, lumayan jauh. Tanggal 17 gue pergi ke apotek. Kebetulan apoteknya ada di bawah kondo. Jadi tinggal turun lift, keluar dikit apotek. Pas mau nyampe apotek ternyata panjang, rame banget. Yang ngantri rame banget, dan itu ngantrinya kan di luar. Sedangkan kalau mau masuk ke apoteknya itu dibatasin biar nggak terlalu padat di dalam. Jadi sambil nunggu gue pergi ke McDonald. Pas masuk ke pas mau ke McDonald juga harus ngantri. Sama kayak di apotek tadi, ngantrinya di luar. Dan kebijakan McDonald itu kita harus bawa pulang makanan, nggak bisa makan di restorannya. Jadi pas ngantri di luar, pas sudah masuk ke dalam, ada batas sekitar 1 meter dari antrian depan dan antrian belakang. Jadi emang dibatasin 1 meter. Pas mau mesen juga nggak bisa depan-depanan sama kasir, harus ada jarak 1 meter juga. Ada kayak meja gitu untuk kita berhenti di situ untuk bayar dan segala macam. Gue nggak tahu tanggal 17 tuh berapa orang yang kena, karena pas gue cari-cari gue nggak nemu berapa orang tanggal 17-nya yang kena. Lalu tanggal 18-nya pemerintah bakal nurunin polisi dan tentara di malam hari. Gue nggak tahu fungsinya apa, tapi yang gue dengar dari teman-teman lain bahwa polisi dan tentara itu bakal muter-muter Manila, Makati, segala macam kota-kota gede, biar nggak ada yang keluar keluyuran segala macam. Biar kalau misalnya ada tempat kafe-kafe yang buka itu bakal ditutup. Kan ada beberapa kafe yang bandel gitu kan, jadi bakal ditutup segala macam. Nah, bagi kafe, kantor, segala macam, setelah kebijakan ini tetap buka, tetap tetap ngelanggar aturan ini, izin mereka bikin kantor itu bakal dicabut. Jadi emang tegas banget pihak pemerintah di sini. Kalau misalnya kan yang gue dengar di Indonesia, ada beberapa kantor yang tetap wajibin karyawannya untuk pergi ke kantor untuk kerja. Pihak atasan nggak ada alasan untuk maksa karyawannya untuk tetap bekerja. Walaupun kemungkinan ya menurut gua seperti bank dan lain-lain yang penting-penting itu tetap beroperasi, tapi dalam pengawasan pemerintah. Itu menurut gua di sini. Tanggal 18 ini yang positif corona itu 2 orang juga. Dari tanggal 16, 17 gua nggak tahu, dan 18 itu yang kena 2 orang. Jauh mengurangi penyebaran corona. Dan ada update terbaru juga bahwa dari tanggal 18 sampai tanggal 20 bandara itu terakhir beroperasi. Maksudnya terakhir beroperasi itu setelah tanggal 20 semua jadwal penerbangan dari Filipina keluar atau dari luar ke Filipina itu dihentikan, benar-benar ditutup nggak ada jadwal penerbangan sama sekali gitu. Gue nggak tahu kebijakan ini sampai kapan, tapi ya
yang update saat ini ya hanya ada waktu sampai tanggal 20 kalau misalnya ada yang mau datang ke Filipina atau ada yang mau keluar dari Filipina. Jadi seperti itu update terbaru soal bagaimana pemerintah menanggulangi corona yang ada di Filipina. Dampak yang gua rasain sendiri karena adanya lockdown itu sebenarnya nggak begitu berpengaruh. Yang pertama paling cuman gue nggak bisa kerja selama sebulan untuk saat ini. Gue nggak tahu bakal lebih panjang atau lebih pendek. Yang kedua, gue susah nyari bahan buat bahan makanan sehari-hari karena Shopwise buka, Sevel buka, apotik buka, tapi ya karena orang-orang juga belinya di satu tempat itu jadi ngantrinya panjang banget. Jadi ya itu dampak yang gue rasain. Yang ketiga apa ya, gue nggak bisa jalan-jalan. Ya emang fungsinya bukan untuk jalan-jalan lockdown ini. Jadi ya untuk saat ini cuman itu doang yang gue rasain. Untuk supply air ya beli galon gitu kan itu masih buka. Cuman itu doang yang gue rasain. Dan buat teman-teman, gue agak lucu sama kejadian yang ada di Indonesia saat ini. Pemerintah ngeliburin sekolah, ngeliburin kantor. Ya walaupun ada kantor yang tetap jalan. Itu buat di rumah aja. Maksudnya buat jaga diri, buat gak keluyuran biar gak kena corona dan gak nyebarin corona. Tapi kebanyakan orang malah menggunakan 14 hari ini untuk liburan. Buat apa? Gini loh. Yang gue tahu ya, gue punya teman yang ada di Lembang. Jadi dia bikin status di Instagram kan. Dia kesel sama orang-orang yang 14 hari ini malah pergi ke Lembang, ya ke tempat-tempat wisata gitu. Buat apa? Kenapa nggak di rumah aja 14 hari gitu loh? Kenapa harus malah gunain buat liburan? Lo tahu, corona itu lebih berbahaya di tempat yang dingin. Lo pergi ke puncak, pergi ke Lembang, itu tempat-tempat dingin semua. Ada satu orang yang kena, lo ngumpul di situ, lo bakal kena. Kenapa di Italia semakin gede, semakin banyak yang kena? Karena di sana dingin. Kalau misalnya lo ke tempat dingin, lo bakal kena. Pas pulang dari sana, lo ke rumah, keluarga lo bakal kena, tetangga lo bakal kena. Kenapa nggak di rumah aja gitu? Udah itu unek-unek gua doang. Cuman ya udah terserah. Terus bagi karyawan nih, bagi pekerja buruh dan pekerja yang gajinya itu per hari, yang menurut gua 14 hari ini, ya kalian gak apa-apa tetap bekerja. Karena kalau gak kerja malah gak makan, sebulanan gak kerja mau duit dari mana kan. Jadi ya bagi yang bisa di rumah lah. Bagi yang tetap harus bekerja untuk kehidupan sehari-hari, ya lakukan aja. Banyak kok cara untuk menghindari corona, seperti cuci tangan terus, jangan malas cuci tangan. Yang kedua, hindari kontak fisik sesama siapapun, hindari kontak fisik. Lalu yang ketiga, jaga kebersihan. Sebelum masuk rumah, usahakan mandi dulu. Baju-baju harus direndam dulu atau dipisahin dari baju yang lain. Itu cara-cara untuk menghindari corona. Jadi buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, jangan malas untuk cuci tangan, jangan malas untuk membersihkan badan, membersihkan apapun yang ada di sekitar kita. Dan doain buat saudara-saudara kita
yang kena corona, bukan di Indonesia aja, dimanapun di seluruh dunia yang kena corona, kita doain biar cepat sembuh, biar nggak ada yang kena corona lagi, biar penyakit ini hilang, dan walaupun nggak hilang ada obatnya. Seperti yang gue pikirin sih, penyakit ini bakal kayak jadi flu biasa, yang gue pikirin ya, karena semua penyakit pada awalnya itu berbahaya, tapi setelah beberapa saat, setelah imun manusia lebih baik dan adanya obat-obatan yang bisa menghalangi penyakit ini, bakal kayak flu biasa jadinya. Jadi ya tetap jaga kesehatan. Oke. Sekian dari gua untuk sekarang. Segini dulu update informasi corona di Filipina. Subscribe kalau kalian mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian tertarik tentang informasi ini. Dan bye-bye.